Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul videonya, yaitu kita akan membuat abstrak secara otomatis ya, atau kita menggunakan aplikasi di dalam Google. Jadi cara mudahnya, kalau kita misalnya Anda yang sudah selesai mengerjakan skripsi hingga kesimpulan, nah langkah terakhir itu adalah membuat abstrak. Nah, lebih mudahnya bagaimana cara membuat abstrak itu? Nah, kalau kita misalnya menyusun satu persatu kan kesulitan, jadi kita menggunakan aplikasi saja. Oh yuk kita lihat tutorialnya bagaimana. Pertama kita membuat dulu, kita membuka dulu di Google ya, untuk websitenya adalah ini abstrak generator ya, abstrak generator. Nah, di sini kita buka abstrak generator. Ingat, abstrak generator tinggal Anda ketikkan di Google abstrak generator. Kita menunggu untuk membuka abstrak generator ini, aplikasi di Google ya. Ini nanti bisa Anda gunakan untuk mempermudah sebenarnya. Jadi di sini hanya menggabungkan, karena di abstrak itu mencakup poin-poin di dalam skripsi. Jadi kalau Anda menggunakan abstrak generator nanti tahu poinnya yang harus ada di abstrak itu apa saja. Nah, di sini abstrak generator bisa Anda lihat ya di sini. Untuk yang pertama ini adalah overview of the study. Pertama yaitu adalah kita ambil dari pendahuluan. Bisa kita ambil dari pendahuluan, di situ kan ada gapnya. Gapnya itu apa di pendahuluan, atau masalah yang kita ceritakan di pendahuluan itu apa. Nanti kita masukkan sini. Nanti kita praktek juga. Dan juga ada problem. Nanti ada problemnya itu apa? Misalnya kan kalau di skripsi itu ada rumusan masalahnya juga kita masukkan di sini. Ini yang pertama ya. Untuk ini nanti masuknya di urutan pertama di abstrak itu. Dan kedua ini adalah method reset. Di abstrak itu ada, kalau kita lihat di skripsi itu ada metodologi penelitian, itu kita ambil aja. Nanti kita masukkan ke sini. Dan yang ketiga ini ada result feeding. Nanti sini ada jawaban dari rumusan masalah. Dari kalau biasanya di skripsi itu kalau nggak temuan ya, temuan dari atau nggak jawaban dari penelitiannya, belum kesimpulan ya. Kalau ini yang terakhir conclusion atau rekomendasi. Ini nanti kita tulis saja untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulannya apa? Ya, kesimpulan dari skripsi kita kan sudah jadi kita tinggal copy paste saja. Mari kita praktekkan bagaimana caranya. Pertama kita ini ke overview of the study. Jadi saya punya skripsi ya, ini skripsi saya dulu di sini. Nah, di skripsi saya dulu ini saya ambil dari pendahuluan ini apa, kira-kira yang menjadi gap masalah itu apa di bab 1 ini. Di bab 1 ini kita cari, saya gini aja, yang menjadi gapnya itu nggak selalu di atas, kadang ada yang model permasalahan langsung diceritakan di awal. Kalau saya ceritakan di tengah untuk permasalahan dari penelitian yang saya akan teliti ini ya. Ini di skripsi ini saya ambil di mana ya, yang ini aja gini. Yang ini dari beragam aktivitas, ini saya ambil ini aja. Untuk dari pendahuluan kita copy, kita pindah ke sini. Pertama kita paste. Nah, di sini. Terus kita selanjutnya pertama juga kita ambil rumusan masalahnya. Di skripsi saya di rumusan masalah itu ada ini. Ada fokus penelitian di sini. Ini kita ambil ya. Atau enggak rumusan masalah atau fokus penelitian, tergantung dari buku panduan Anda. Kita masukkan lagi ke ini di aplikasi generator abstraknya ini. Kita masukkan, kita copy, kita paste. Nah, kemudian kita rapikan dulu. Kita rapikan. Nah, sudah jadi untuk paragraf yang pertama di abstrak kita sudah jadi. Lanjut kita kedua,
Untuk yang selanjutnya di paragraf yang kedua untuk abstrak kita masukkan apa, metode atau metodenya. Jadi di metode di skripsi saya itu ada di subbab atau bab yang ketiga. Kalau bab yang kedua itu kan kajian teori ya. Ini bab yang ketiga, kita cari dulu di bab yang ketiga ya. Ini bab lumayan, kalau di skripsi saya tuh teorinya banyak ya. Kajian teori saya yang cantumkan banyak. Jadi ada di bawah ini, kita masih scroll bab 3. Nah ini di metodologi penelitian yang kita ambil pertama ya, ini yang pertama aja ya, sampai metodenya itu apa. Misalnya kualitatif, copy kita paste di sini, di metodenya kita paste. Nah sudah, terus pendekatannya apa ya, kita copy pertama metodenya apa dan pendekatannya apa. Karena di sini pendekatannya adalah ini ya, pendekatannya kegiatan berlangsung pada organisasi tersebut. Nah sudah, segini aja, nggak usah banyak-banyak, kita taruh di sini. Selanjutnya ini, waduh, kita kasih koma saja ini biar Nah kemudian di metode sudah kita copy paste untuk metode penelitiannya. Selanjutnya result atau temuan dari penelitian kita. Biasanya temuan itu terdapat di bab yang keempat ya. Di bab keempat itu kan ada dua. Pertama di bab 4 itu ada ini, paparan data. Tapi kita bisa langsung ambil di paparan data kalau misalnya langsung detail jawabannya ketemu. Tapi misalnya kita lebih mudahnya itu kita cari di analisis atau temuan ya, temuan penelitian di bawah sini. Nah saya cantumkan di, nah nih di sini ada temuan penelitian. Nah temuan penelitian ini kita ambil poin-poinnya saja. Misalnya ini jawab rumusan dari yang pertama, rumusan masalah atau fokus masalah yang pertama, kita ambil pertama ini, kita ambil ya, kita ambil sampai segini aja dulu. Segini aja, ini contoh, kita ambil. Nah ini nanti saran saya, karena ini hanya contoh ya, saran saya ini nanti sampai siapa yang membuat skripsi ini nanti diringkas lagi, kalau bisa diringkas biar pendek, nggak terlalu panjang. Nah yang selanjutnya rumusan masalah yang kedua kita ambil. Misalnya ini kan yang pertama, ini nanti kan ada jawaban saya, ini karena panjang ini aslinya diringkas saja. Kegiatannya yang pertama untuk menjawab rumusan masalah, kita ini ada 3 poin saya, ini seharusnya kita ambil poin-poinnya saja seperti itu. Nanti sampean kalau misalnya ada 3 juga diambil poin-poinnya saja ya. Terus yang jawaban rumusan masalah 2 ini kita ambil, misalnya seperti ini kita ambil ya. Nah ini sebagai contoh saja ya, saya ambil rumusan masalah yang kedua untuk ditaruh di jawaban ini. Nah sudah, ini ya rumusan masalah yang kedua dan rumusan masalah yang ketiga. Kita ambil rumusan masalah yang ketiga. Nah ini ya, misalnya faktor ini hanya contoh. Sebenarnya ini harus diolah lagi kata-katanya agar lebih singkat ya. Nah ini untuk hasilnya, hasil dari jawaban dari rumusan masalah seperti ini. Dan yang selanjutnya ini di sini conclusion, atau kita masukkan di sini apa itu namanya, nah kesimpulan. Nah, kesimpulan saya ini ada 3 ini. Nanti kita ambil inti-intinya saja. Misalnya ini kesimpulan saya juga menjawab dari rumusan masalah yang saya ringkas lagi. Misalnya Anda tidak mau terlalu panjang,
Bisa juga yang nanti jawaban masalah itu tidak usah ditulis. Misalnya contoh begini, ini kesimpulan ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, ini kan panjang sekali ya. Yang di paragraf terakhir ini panjang sekali. Ini bisa nanti kita ringkas. Terus yang resultannya ini nanti bisa dihilangkan ya. Resulnya nanti bisa dihilangkan. Jadi untuk meringkas, karena ini contoh aja. Nah, karena di sini perlu diedit lagi, misalnya di sini terlalu panjang, kita kurangi ya kesimpulannya tadi. Nah, di sini aja. Ini kita hapus. Terus ini kita hapus. Nah, ini lagi kita hapus lagi. Nah, terus untuk yang ini kita hapus. Oh, sudah, tidak usah. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah terisi semua skripsinya ini. Nah, karena ini kan sudah terisi semua poin-poinnya di abstrak. Lalu kita klik di sini, view abstrak. View abstrak di sini kita klik. Nah, jadilah abstrak kita seperti ini ya. Abstrak generator nih, abstrak 463 kata. Di sini sudah tertata, nanti kita jadikan paragraf-paragraf ya. Paragraf-paragraf kita copy, kita rapikan lagi. Nah, ini kenapa kok menggunakan aplikasi ini? Karena kita nanti tahu batasan-batasan dalam kita membuat abstrak. Kalau kita sudah menggunakan itu, nanti kita tahu oh bagian yang harus ada itu apa saja menggunakan generator. Nah, itu tadi kita copy ya. Kita copy, kita pindah ke Word. Nanti sekiranya masih terlalu panjang, kita ringkas lagi. Nah, kita copy, kita pindah Word. Nah, seperti ini. Ya, ini sepertinya masih terlalu panjang ini. Nanti perlu kita ringkas lagi karena abstrak itu tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh lebih dari 1 lembar. Nah, begitu saja. Oke, nanti bisa Anda praktekkan ya. Anda praktekkan kalau Anda misalnya bingung abstrak itu isinya apa saja, bisa menggunakan aplikasi itu tadi, aplikasi generator tadi. Apa namanya? Aplikasi apa itu tadi? Lupa saya. Abstrak generator ya. Nanti bisa menggunakan aplikasi itu untuk menempatkan poin-poinnya apa saja yang ingin dimasukkan. Nanti digabungkan. Lalu nanti perlu diedit lagi untuk kata-kata yang misalnya kurang nyambung, nanti bisa disambungkan lagi karena itu mencakup dari bab per subbab tadi, poin-poinnya yang diambil. Oke, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.